Gak ngapa-ngapain dibilang gak becus, ngapa-ngapain dibilang pencitraan. Itu kita balancingnya agak-agak susah nih, pingin berbuat baik, beneran baik, tapi dibilangnya ini mah pencitraan, turunnya pas kampanye doang dan lain-lain. Tapi di satu sisi, di sini tuh ada generation gap. Apakah betul anak muda masih skeptis? Mungkin kalau mereka merasa bahwa orang-orang yang dikenal ini anomali. Kenapa? Karena jauh lebih sedikit yang dikenal daripada yang dikenal daripada yang tidak dikenal anak muda. Yang bisa stand out itu dianggap hanya mereka. Jadi begitu ada orang bagus muncul, dia nggak bilang pasti semua kepala daerah kayak gini. Banyak sekali yang menerjemahkan politik itu pada saat kita voters, kita memilih itu kaitannya dengan uang dan bansos. Gimana sebetulnya politik saat ini? Ide atau yang penting menang walaupun harus dengan uang dan sembako. Ini sesi penghujung dan paling anomali. Ada 2 moderator karena GNFI tahu usia saya paling tua di sini dan harus ada pendamping. Saya dari tadi stres terus melihat, wow ternyata anak muda kita luar biasa, beda banget dengan angkatan saya yang lahir tahun 65. Iya enggak, saya enggak 65 ya. Ya itu harus diklarifikasi. Kang Maman karena kita berdua mestinya kita pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bareng-bareng. Biar kayak waktu di SMA kan. Kayak moderator di televisi jadinya. Di zaman saya jabatan itu seperti urut kacang. Wali kota ya mayor atau letkol. Gubernur harus brigjen atau maijen gitu kan. Reformasi terjadi, begitu saya baca bukunya The Great Wave dari Kakutani, Michiko Kakutani, saya tersadarkan bahwa gelombang-gelombang besar yang luar biasa akan menghasilkan kejutan-kejutan yang luar biasa. Di New York contohnya, wali kota yang terpilih tidak ketahuan dari mana, tapi kekuatannya sebenarnya bisa ditelusuri dari media sosialnya. Itu pula yang saya pantau dari 2 tokoh muda ini, yang adalah pemimpin-pemimpin di daerah. Ada wakil gubernur, ada wakil bupati. Jadi saya panggil saja 2 orang yang usianya setengah dari saya. Emil Dardak dan Teh Putri Kalina. Ya, tepuk tangan. Kita pakai batik, Kang. Dua-duanya enggak nih. Saya bagian menimpali saja karena saya dikasih tugas yang luar biasa berat oleh Aji, oleh teman-teman GNFI untuk bikin kesimpulan yang takdir dan nasibnya seorang notulen. Jadi dirimu yang banyak bertanya. Ya. Kalaupun saya harus membuka, saya membuka dengan pertanyaan seperti ini. Ada 416 kabupaten, ada 98 kota. Saya nggak yakin anak-anak Indonesia hafal tuh jumlahnya. 416 kabupaten, 98 kota. Ketika saya tanya begitu, yang mereka jawab adalah, saya nggak tahu jumlahnya, tapi saya tahu ada 3 wali kota dan gubernur yang ketangkap KPK tahun ini. Itu kan nyebelin dengerinnya. Sehingga yang timbul adalah pesimisme, bukan optimisme. Nah pertanyaan ini yang saya akan langsung lontarkan kepada 2 anak muda ini. Bagaimana melihat orang-orang lebih melihat sudut pesimismenya daripada optimismenya terhadap para pejabat-pejabat publik kita, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Dari Mas Emil dulu. Iya, bagus banget sih intronya tadi ya. Ternyata masuknya ke situ gitu ya. 416 kabupaten, 98 kota, jedeng gitu ya. Tapi emang benar sih, maksudnya kan katanya orang bad news is good news kan gitu kan ya. Jadi itu menjadi semacam sebuah adagium yang melekat di berita pemerintahan. Bahwa ya kalau mau ngomong politik, kalau mau laku, ditonton, didengar orang, ya bad news is good news. Tapi disitulah saya ngelihat salah satunya kenapa ada GNFI. Karena basically kan ada yang namanya self ridicule ya. Self ridicule itu adalah kita merasa enjoy ngejelek-jelekin bangsa kita sendiri.
lagu Garuda Pancasila dirubah liriknya misalnya gitu kan. Nggak, saya jangan nyanyikan itu ya, tapi intinya waktu SD, SMP somehow ngejek-ngejek diri sendiri itu sesuatu yang oke. Which is kalau dalam konteks sebagai bercandaan cerdas, fine-fine saja. Tapi kalau taunya jelek-jeleknya tapi nggak pernah melihat dan mengapresiasi dan mensyukuri yang baik kan sayang. Saya rasa itu spirit yang membuat Good News from Indonesia mendapatkan apresiasi. Karena betul juga kalau nggak ada yang ngisi ruang itu akhirnya ya sama lah kayak algoritma atau orang tuh di dunia internet kenalnya SEO ya, Search Engine Optimization gitu. Ya kan kalau yang muncul yang jelek terus ya begitu di search ya asosiasinya yang jelek gitu. Nah makanya, tapi saya kok cenderung berbeda Kang Maman. Jadi gini, era media sosial menjadi menarik ya. Kita harus akui agak berubah dari zamannya orang mulai tertarik dengan politik gitu ya. Kita lihat figur Pak SBY muncul di tahun 2004 gitu ya. Intelektual, charming gitu ya, international oriented gitu kan. Tapi memang kanal-kanalnya ini segmented. Yang ngikutin beritanya kayak saya gitu, saya agak anomali di kalangan teman-teman saya. Dalam konteks ketertarikan saya pada pemerintahan, ketertarikan saya pada politik gitu ya. Mungkin beda gitu, saya waktu kecil bapak saya njejelinnya filmnya Richard Nixon, Kennedy gitu-gitu makanya. Tapi di kalangan tertentu relatif saya ingat waktu itu finalnya Indonesian Idol. Yang datang waktu itu ada Pak Wiranto, ada Pak SBY salah satunya, karena dua-duanya dikenal juga The Singing General. Nah itu sambutan orang waktu dengar nama Pak SBY, Pak Wiranto juga disambut baik, Pak SBY juga, tapi saya ingat betul tuh, itu kalau nggak salah waktu final, wah begitu menggelegar gitu. Jadi, tapi kanalnya adalah media massa. Nah tapi di tahun 2004, politik daerah belum ada yang lihat, baru nasional, bukan daerah gitu ya. Baru nasional bukan daerah. Jadi daerah tuh orang nggak punya interest sama daerah. Nggak ada yang tahu kalau tanya, siapa nama bupati, siapa nama wali kota, siapa gubernur, jarang yang langsung top of mind. Kecuali mungkin di daerahnya sendiri, itu kan belum tentu. Gitu, di awal-awal tahun-tahun 2004 itu. Dan memang kan baru pemilihan langsung ya Mas Hendy, 2005 kan, baru berubah dari pilihan DPR jadi pilihan langsung. Orang udah mulai nih ada partisipasi, itu pun saya ingat pergi ke kota mana, kalau ngeliat baliho Kang, saya bilang gila nggak banget nih, gue nggak bakal mau kayak begini gitu ya, pasang baliho muka gue gitu kan. Itu beneran tuh, tahun-tahun 2005, saya ingat 2006, 2007, saya nggak kepikiran bakalan pasang baliho gitu ya, pilih saya, itu nggak ada dalam kamus saya, sumpah nggak ada gitu. Nah mungkin pertanyaannya kenapa seorang Emil Dardak di 2005, 2006, 2007 mikir gitu ya. Karena memang waktu itu ya kalau menteri, presiden keren, tapi yang lain-lain tuh nggak masuk ke kepala. Mulai berubah tuh ketertarikan orang sama politik daerah, harus kita akui Pilgub Jakarta 2012. Fenomenal. Pilgub Jakarta 2012 itu tetap media massa dominan. Media sosial udah mulai agak gitu ya. Karena memang kombinasinya nyeleneh untuk Jakarta waktu itu dianggapnya. Pak Jokowi kan penampilan anti mainstream kan untuk politisi kan waktu itu kan. Iya dong, anti mainstream dong penampilannya. Bawa wakil Ahok, orang penasaran. Dan itu bertabur bintang, Pilgub Jakarta hebat-hebat semua pesertanya. Ada Pak Hidayat Nur Wahid, ya kan, keren. Ada Faisal Basri aja partisipasi, ya kan. Kemudian ada Pak Foke sendiri yang memang gitu-gitu dia doktor planologi, karyanya jelas juga di Jakarta. Emang gampang gitu membangun flyover di Antasari itu. Siapa yang di sini pakai flyover Antasari? Ada nggak? Tertolong nggak? Tertolong. Karya Pak Foke juga itu gitu-gitu, ya kan? Dia maju dan memang populer gitu waktu itu. Ya. Jadi pertarungan yang ketat, semua mata memandang, di situ politik daerah berubah. Dari situ muncul tuh ada Ridwan Kamil, Bima Arya, dan kemudian Bu Risma jadi populer, padahal dia 2010, tapi orang mulai kenalnya tuh tahun-tahun 2013 itu. Lalu Mas Aswaranas di Banyuwangi gitu. Nah disitulah makanya kemudian 2015 orang mulai buka ruang, kita cari wajah baru nih buat politik. Nah Trenggalek akhirnya ngajak saya, lo kok jadi cerita diri sendiri, bukan begitu, tapi begini maksud saya ingin berargumen justru anak-anak muda
itu mulai melek politik daerah. Jadi kalau politik nasional mungkin 2004 atau bahkan dari sebelumnya orang melek politik daerah dia mulai melek politik bukan karena bad news is good news. Tapi karena gebrakan-gebrakannya waktu itu, maaf saya nggak mau ngomong hari ini, tapi at that time kalau semua bisa rewind ke tahun 2012 yang dilakukan Pak Jokowi sebagai gubernur Jakarta, ya, yang kemudian Waduk Riario, ya kan, kemudian habis itu yang dilakukan oleh Pak RK dengan membenahi Braga kalau nggak salah ya, Braga ya kalau nggak salah, kemudian apa itu, kemudian yang dilakukan oleh termasuk KDM waktu itu tapi sebagai Bupati Purwakarta ya Pak KDM ya, oh itu juga saya di Sri Baduga apa namanya tuh? Ya, Taman Sri itu, Baduga, ya. betul. Nah orang mulai tuh dengar kan karya-karya kepala daerah kan. Nah pertanyaannya kalau begitu apakah betul anak muda masih skeptis? Mungkin kalau mereka merasa bahwa orang-orang yang dikenal ini anomali. Kenapa? Karena jauh lebih sedikit yang dikenal daripada yang dikenal daripada yang tidak dikenal anak muda. Yang bisa stand out itu dianggap hanya mereka. Jadi begitu ada orang bagus muncul, dia nggak bilang pasti semua kepala daerah kayak gini. Enggak. Begitu ada orang yang hebat, termasuk mohon maaf Gubernur Jabar gitu kan, orang mikirannya hanya Gubernur Jabar yang seperti ini. Gubernur yang lain tidak mungkin seperti ini gitu kan. Nah, jadi ini yang kemudian walaupun betul juga sih Pak KDM banyak inovasinya yang memang beda dari daerah yang lain gitu, betul. Tapi yang terasosiasi di publik langsung adalah begitu ada orang bagus di politik, dia doang nih yang kayak gini nih, yang lain pasti enggak gitu. Nah ini yang kemudian menjadi challenge di membuat skeptis. Nah makanya saya cenderung anak muda skeptis itu bukan berarti semua orang dianggap jelek, tetapi memang mereka menganggap bahwa mereka yang perform, yang tampil dengan karya-karya yang baik gitu ya, yang ini itu adalah outlier. Majority mereka kaitkan lebih ke berita yang jelek. Jadi berita-berita yang jelek itu yang kebanyakan, itu yang realnya tuh, itu yang realnya. Yang ini nih yang jarang-jarang. Kira-kira itu untuk mengawali. Udah mulai disinggung tadi, nama-nama orang dekatmu udah mulai disinggung. Siap. Jadi silakan dilanjutkan Teh. Ya, terima kasih izin Pak Wagub. Kalau saya tadi kembali ke pertanyaannya, pandangan terhadap pesimisme sebagai kepala daerah, kalau saya boleh jujur, susah banget untuk menjadi pemimpin daerah di hari ini gitu. Opportunity-nya buat anak muda justru terbuka karena tadi Pak Wagub juga sudah bilang bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi. Jadi ini tuh ada dua kejadian yang agak bertolak belakang. Kalau dibilang masyarakat skeptis, betul sudah banyak masyarakat yang cukup skeptis dengan pemerintah. Makanya kalau sekarang hidup di zaman sekarang gak ngapa-ngapain dibilang gak becus, ngapa-ngapain dibilang pencitraan. Itu kita balancingnya agak-agak susah nih, pingin berbuat baik, beneran baik, tapi dibilangnya ini mah pencitraan, turunnya pas kampanye doang dan lain-lain. Tapi di satu sisi, di sini tuh ada generation gap. Mungkin kenapa sekarang skeptisnya anak muda terhadap pemerintahan, karena pemerintahan yang sebelum-sebelumnya dianggap itu mah ranahnya senior. Nah, dan ada sebuah rigid, ada sebuah kekakuan yang memang disajikan oleh pemerintahan-pemerintahan yang terdahulu, bagaimana pemerintah itu kemudian menjadi berjarak dengan masyarakatnya. Di satu sisi mulai dari Gen Z, Gen Alpha itu kan udah lebih mengasingkan diri. Ke milenial pun udah mulai agak berjarak, apalagi dengan pemerintah. Makanya kenapa kemudian di pilkada sekarang banyak sekali pemimpin muda yang terpilih. Itu menjadi sebuah strategi, kalau bagi saya melihat itu strategi partai-partai politik untuk mereka memenangkan pilkada. Karena dengan adanya anak muda yang dipilih pada hari kemarin, itu menjadi sebuah mediator buat teman-teman yang lebih muda ini yang bisa punya hak pilih awal-awal, apalagi pemilih pemula, itu ada sebangsa saya di sana. Kalau ada sebangsa saya yang mengerti bahasa saya, yang mengerti pola perilaku saya, mungkin saya akan tertolong gitu. Nah jadi itu opportunity yang memang saya manfaatkan, mungkin Pak Wagub juga manfaatkan di hari ini anak muda untuk memimpin, tapi jujur ketika kita ada di situ kita menghadapi banyak sekali keanekaragaman manusia yang kita temui. Di birokratnya ya banyak
masih banyak teman-teman yang generasi senior dengan kultur-kultur lama yang sulit didobrak. Di masyarakatnya kita berhadapan dengan jamaah Facebook, jamaah TikTok, jamaah Instagram, Twitter yang itu beda-beda semua. Tapi saya yakin 5, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan udah akan lebih homogen dulu sebelum nanti menjelang transisi selanjutnya. Jadi mungkin kita nih Pak Wagub selaku teman-teman yang ada di masa-masa perubahan pasti perjuangannya akan lebih keras daripada yang kemarin-kemarin berjuang gitu. Karena gaining trust lagi dari teman-teman masyarakat, tapi di satu sisi juga harus mengkondusifkan badai perbedaan yang terjadi di internal begitu. Ini sekarang kondisinya kan ada 3 nih di politik ini. Yang pertama, misalnya saya di kampus ya. Pak maaf ya, saya nggak suka politik loh. Itu mahasiswa bilang begitu. Politik itu mungkin buat anak FISIP aja. Yang lain-lain nggak usah. Nah ini kan juga menurut saya salah kaprah. Mungkin mahasiswa itu memang yang dimaksud adalah dia nggak suka berita politik. Tapi dia harus berpolitik. Karena manusia pasti berpolitik pada saat berkaitan atau bersinggungan dengan kekuasaan. Kemudian yang kedua, ada generasi senior yang merasa, sabar Kang Maman, yang merasa bahwa kenapa sih kok anak muda kelihatannya musuhin kita banget. Kita dianggap generasi yang lama, yang lambat, terus kita generasi kayak yang jadi beban negara. Padahal negara itu tidak punya concern optimal terhadap warga senior. Emangnya kalau ada anak muda gue gak bisa hidup lagi. Gue gak boleh lagi hidup di Indonesia. Gue harus menyerahkan tongkat estafet ke anak muda. Kan saya juga berhak dong masih maju gitu di era politik ini. Nah yang ketiga adalah masalah bahasa rakyat saya menyebutnya. Di dalam politik sangat dekat dengan bansos dan uang. Yang kemudian mengubah ide-ide menjadi terjemahan bahasa yang sangat simpel dimengerti oleh rakyat, uang dan bansos dan sembako. Mungkin tidak di semua tempat, tapi saya rasa maksimal atau banyak sekali yang menerjemahkan politik itu pada saat kita voters, kita memilih itu kaitannya dengan uang dan bansos. Kita ke New York coba ya. 34 tahun, kotanya gede banget, dianggapnya dia terpilih karena orang gak suka Trump. Nah itu juga kerap terjadi di Indonesia sih. Saya pilih Kang Emil karena saya gak suka Kang Maman. Jadi bukan karena Kang Emil itu lebih bagus daripada Kang Maman. Nah itu juga terjadi. Nah iya. Nah pertanyaan saya, gimana sebetulnya politik saat ini? Ide atau yang penting menang walaupun harus dengan uang dan sembako. Karena ada yang ngomong gini nih, yang penting menang dulu. Kalau nggak menang gimana mau berbuat sesuatu? Tapi yang lurus-lurus yang sangat idealis seperti Teh Putri, Kang Emil ya, Mas Emil ya. Ini kan ide gitu. Ya kalau udah menang ide gitu. Kalau pas kompetisi gimana? Uang atau ide? Nah silakan. Enggak, ini cukup. Jangan ngebelokin pertanyaan. Oh iya, nanti dibelok pertanyaan. Langsung masalah money politik Ini ya. nambahin aja hasil indeks optimisme 2025 itu Indonesia kan di 5,51 dan yang paling rendah itu terhadap politik dan pemerintahan yang cuma 3,87. Memperkuat pernyataan beliau aja. Tapi begini, aku main masuk dulu ke itu tadi mahasiswa. Misalnya saya nggak seneng ngomongin politik, tapi kalau ada jalan rusak komplain. Kalau tarif listrik di-adjust, naikin, komplain. Kalau bensin bermasalah, komplain. Padahal itu semua produk politik. Produk politik itu, yang bikin decisionnya orang politik. Gitu. Ada yang bilang, saya bikin bisnis gak dibantu pemerintah. Gak dibantu pemerintah ya? Iya. Terus customernya datang ke rumah makannya dia lewat mana? Lewat jalan. Jalan siapa yang bikin? Pemerintah. Itu listrik bisa nyala yang nyediain siapa? PLN. PLN perusahaan pemerintah. Itu handphone sinyal yang atur frekuensi siapa? Frekuensi Kominfo, kan Kumdigi sekarang namanya.
Jadi memang mereka males mungkin ngomongin soal pertarungan kekuasaan, males mereka. Partai ini kampanye pilih saya gitu tuh mereka nggak interest gitu. Mereka lebih tertarik sama yang kena ke sehari-hari gitu. Kenapa layanan air minum ini kok airnya butek misalnya. Kenapa sih banjir melulu gitu kan. Dan jawaban yang paling dibenci orang kenapa banjir adalah karena hujannya deras. Benci banget tuh mereka. Tapi kalau buat engineer mereka nangkep, dia akan bilang Q berapa hujannya. Karena apa? Karena sungai itu ada kapasitasnya. Dia udah ukur misalnya. Oke, ini kalau misalnya Q20 artinya tiap 20 tahun sekali itu debit sungai hujan akan segini 20 tahun sekali banjir. Udah itu. Nah yang ini Q5, oke kalau kapasitas segini 5 tahun sekali banjir. Itu udah ada. Nah cuman kan kapasitas bisa berubah kalau sedimentasi gitu. Kalau sedimentasi kapasitas jadi berkurang. Ada tuh sungai yang katanya orang begitu turun cuman sedengkul aja gitu. Ada. Cuman ya itu dia tadi bahwa sebenarnya saya rasa publik itu masih ada interest ketertarikannya tuh sama isu public policy yang ngena ke kehidupan sehari-hari. Makanya kalau Teh Wabub turun, saya lihat ke pasar gitu ya, ngecekin ini pagi-pagi saya inget tuh dia, kan janjinya jam sekian bubar kan gitu, saya inget banget tuh dia bikin. Kenapa nggak bubar? Kan itu kan. Itu kan adalah dikasih kesempatan kalian mau dagang di depan ruko-ruko, ini orang udah bayar untuk ruko ini, udah bangun, mereka butuh parkir, tapi pagi karena belum buka atau itu ngalah silahkan, pasar kaget. Tapi kalau udah jam sekian tolong dong diberesin, ini betul gak sih itu ya? Saya bukan stalking, itu muncul di timeline saya, artinya view-nya banyak gitu. Iya, iya kan betul kan? Nah itu hal-hal seperti itu kelihatannya memang ngena. Nah balik lagi tadi masalah duit di ujung-ujung. Nah kadang-kadang ini yang memang terjadi anomali, tapi saya belum bisa komen banyak soal pileg ya. Kalau pilkada, tapi intinya gini teman-teman di politik tuh, ada yang bilang punya duit itu tidak jaminan Anda menang. Ya, tapi nggak minimal punya duit pasti kalah. Nggak bisa nggak modal sama sekali, nggak bisa. Tapi memang ini kembali lagi kepada kita ya, orang tuh bisa keluar duit banyak tapi nggak jadi apa-apa. Jadi memang tetap perlu ada dana. Nah sekarang pertanyaan yang saya tahu yang dimaksud sama dimaksud sama Kang Hendy itu adalah bagaimana dengan money politik yang sifatnya tuh betul-betul ngasih, transaksional. Nah ini saya ya pertama di panggung teman-teman pasti bilang, alah mana mau ngaku dia di panggung kalau dia nggak mungkin ngaku dia gitu kan. Jadi percuma juga saya jawab gitu loh, walaupun saya mau bilang nggak ada, saya nggak pakai gitu. Bingung juga. Minimal kan ntar jadi headline tuh. Iya. Emil Dadak .2 apa gitu. Iya kan. makanya, nah ini kan jago kamu ini. Tapi kan pas percaya nggak nih susah juga nih saya mau bilang nggak ada money politik gitu kan. Cuman begini bahwa apa sih sebenarnya dana yang dibutuhin di kampanye? Relawan, ini yang susah tuh politik patron. Politik patron tuh gini, jadi akan ada nih, bisa sampai ribuan orang, saya ngerasanya mungkin gitu. Kalau kita nggak jadiin dia relawan kita, dia akan belok ke lawan. Gitu. Saya pernah tuh pertama kali maju bupati gitu kan, masih orang Jakarta kerja di sini juga, di dekat sini kantor saya, ya di lingkungan Kemenkyu. Kemudian sampai Jakarta, sampai sana, wih ada mobil stikernya muka saya. Wah gila, udah rasanya, wah kayak bakal menang nih gitu kan. Wah kayak dijual surga dia sama relawan deh. Wah ini udah tinggal besok coblosan pasti menang kan gitu kan. Udah segala macem. Nah dia, wah kok bisa ada yang sefanatik ini sama saya. Masang foto saya kan gitu kan, luar biasa. Nggak taunya seminggu kemudian datang bawa proposal. Ini Pak kebutuhan biaya untuk relawan begini segala macem gitu kan. Ya udah, begitu kita nggak respon kan loh, gua kan nggak pernah nyuruh lo bikin di situ kan gitu. Kenapa tiba-tiba minta ini? Langsung bikin gerakan kekecewaan relawan. Jadi bandingan lo nggak pernah dukung daripada dukung terus cabut. Ngerti nggak? Itu dampak paling parah, beneran. Jadi orang kan kesannya di publik, wah gila dia ditinggal pendukungnya sendiri gitu kan. Apalagi kalau timingnya perfect. Hamin seminggu apa 10 hari coblosan, relawan ini ganti baju, buka baju ganti baju lain, kan itu kan sering kan dimunculin di media, yang walaupun cuma 10 orang yang ganti, tapi kalau udah muncul di media langsung wah bandwagon effect, ini trennya negatif kan gitu kan. Iya, tapi untungnya buat saya, dia mau pindah ke seseorang,
pindah ke seseorang, mau pindah ke Mas Ipin. Mas Ipin, lah gue bareng Mas Emil juga, katanya nggak jadi, dia nggak dapat tempat. Ya akhirnya ya sudah jadi limbo. Tapi gitu Mas, maksudnya ada memang kadang-kadang, bukan berarti kita modal dengkul juga, nggak mungkin, pasti ada. Kadang-kadang ada yang menyediakan, udahlah di rumah saya aja, saya nggak minta apa-apa gitu ya, mudah-mudahan dia bukan kontraktor yang minta kerjaan nantinya ya gitu ya. Tapi ada juga yang memang seneng gitu kan, meskipun jarang gitu. Jadi gitu loh, makanya tapi saya ngerti maksudnya, apakah publik itu skeptis karena merasa bahwa kalau proses politiknya aja pakai money politik, apa yang mau kita harapkan dari pemimpinnya? Kira-kira gitu kan. Gini. Lo masih muda, mestinya lo pakai ide dong. Jadi pada saat masih muda, terus ngikutin pakai money politics, ya ini sama aja. Kayak gitu loh. Nah, susahnya Emil Dardak nggak mau ngaku di sini kan, gitu dia nggak money gitu. politik, jadi nggak bisa dibahas lagi kan. Nggak usah, Kalau jadi saya kita langsung pindah aja ke Teh Putri. Ya, gimana Teh? Waduh, tepuk tangan dulu. Bola panasnya pindah ke saya. Jadi kalau misalnya tadi berbicara mau idenya, mau idealismenya atau mau uang yang diperjuangkan. Jadi betul kalau di pilkada itu kita berhadapan dengan dua jenis voters selain yang golput, irasional dan yang rasional. Yang irasional itu memang sangat berhubungan dengan ekonomi. Ekonomi kalau misalnya dia memang nggak ada banget, pasti yang seperti itu akan diterima. Tapi ngaruh apa enggaknya itu belum tentu. Karena saya punya sedikit kayak ramalan, mungkin di tahun-tahun setelah ini money politik ini nggak akan laku lagi. Jadi Amin. Duitnya tetap diterima. Oh gitu. Duitnya tetap diterima sama masyarakat, tapi yang terjadi kayak di beberapa waktu belakangan, mereka yang saya baca duitnya pada diterima sama orang-orang itu, tapi mereka tidak memilih yang sesuai dengan itu gitu, dan itu pola itu akan kemudian saya rasa di pilkada setelah ini money politik menjadi bukan jaminan kemenangan, karena banyak sekali kasus sudah nyawer berapa tetap kalah gitu. Nah kalau saran saya atau yang saya alami kemarin, saya fokus pada rasional voters, dan rasional voters itu yang sangat-sangat membantu kemenangan saya dan Pak Bupati waktu pilkada 2024. Bayangkan saat itu kami popularitasnya hanya 10%. Elektabilitas bahkan 10%, lawan kami 70%, itu udah di atas angin sekali. Elektabilitas itu udah di atas angin sekali. Itu semua orang udah panik, semua partai pengusung panik. Betul. Lalu selanjutnya saya bilang, kita punya banyak sekali value yang bisa diperjuangkan dan di-emphasize ke masyarakat, terutama rasional voters. Jadi di saat waktu itu pilkada di kabupaten kami ya begitu-begitu aja, banyak sekali pilkada yang maju waktu itu bisa sampai 8 pasang gitu ya. Kemarin kejadian pertama kalinya hanya 2 pasang di Garut itu, hanya 2 pasang. Dan itu tempur habis-habisan, tapi saya sangat-sangat mengutamakan rational voters. Artinya saya hiring orang-orang yang non politik justru untuk gabung di tim kami. Jadi kalau urusan yang politik biarkan itu urusan partai dengan caranya gitu ya. Sorry itu tadi partainya apa Teh? Ada 14. Oh enggak, waktu Teh pendukungnya? Saya waktu itu kan kalau saya dari Gerindra, Oke. pasangan saya dari Golkar. Selanjutnya yang lain-lain lain-lain, ikut. oke. Jadi waktu itu 3 lawan 14 partai kalau nggak salah, lupa. Nah waktu itu saya bilang gini, ini saya nggak populer hari ini. Tapi kita harus jadi anomali di tengah prediksi orang yang nggak akan menang. Akhirnya kita coba pendekatan ala influencer. Jadi dengan pendekatan populer tapi value-nya tetap dapat. Akhirnya apa? Akhirnya di endingnya itu 66% kami menang lawan 33% membalikan keadaan. Ini sorry, Gitu. ini mohon maaf kalau nggak Iya. berkenan pertanyaan Iya. ini ya. Ngerasa nggak waktu itu dibantuin penguasa? Oh, enggak. Iya nggak apa-apa nih, Enggak, kalau benar. nggak berkenan saya mohon Jujur. maaf. Makanya kan tadi Karena kalau gini, gitu. ini setelah, jadi ada kartu yang dibuka setelah pilkada selesai. Kan orang bilang, sama Gerindra aja pasti menang gitu ya. Enggak, ternyata ada kartu yang saya tahu bahwasanya waktu itu Garut tuh udah benar-benar hopeless. Orang-orang Gerindra pun udah kayak, ya udahlah kalah deh gitu. Jadi memang pergerakan tuh kami sendiri.
tim internal yang mengusahakan sendiri dan akhirnya jadi percontohan. Jadi ketika waktu itu Tasik harus mengulang, belajarnya ke Garut. Oh, Gitu. alhamdulillah kalau gitu. Oke, saya ada satu pertanyaan lagi Kang Oman ya. Ini maaf ya kalau nakal-nakal begini. Saya bagian nyatet. Oh iya, iya. Jadi ya ini kan fenomena ya, banyak sekali anak-anak muda yang jadi kepala daerah, bahkan di legislatif pun begitu. Gitu. Tapi kenapa kemudian optimismenya ini nggak tumbuh? Kan pasti ada yang beranggapan bahwa ya dia jadi karena anaknya siapa, dia jadi karena dibantuin siapa gitu ya. Atau ya banyaklah hal-hal seperti itu. Nah gimana caranya sebagai anak muda yang sudah menjadi kepala daerah dan kan pasti Kang Emil menuju ke gubernur Jawa Timur kan? Nanti ya. Kan udah 2 kali gubernurnya kan, masa iya diam-diam bila tidak diangkat jadi menteri kan gitu kira-kira ya. Itu gimana tuh, punya beban gak, aduh gue mesti ngebenerin negara ini nih, si optimisme anak muda di bidang politik nih mesti beres nih, gak boleh lagi cuma 3 koma kan. Bahkan ya banyak sekali survei-survei memang yang mengatakan bahwa anak muda ini terkadang memang agak skeptis gitu dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan politik. Baru-baru ini Kedai Kopi meluncurkan survei tentang gaya hidup. Dan ternyata mereka udah mulai ikut-ikutan generasi yang lain, mikirinnya duit nih. Gue mesti punya uang nih, kalau enggak hidup nih. Bahkan 4% diantaranya menghamba kepada gaya hidup. Jadi artinya mungkin anak-anak gue nggak les nggak apa-apa tapi masih bisa pedal gitu ya, kira-kira gitu. Nah itu gimana tuh menghadapi generasi yang optimismenya terhadap politik rendah, tapi mata duitan juga gitu. Gimana tuh kira-kira? Saya jawab dulu ya, karena tadi disebut ya. Enggak, gini, kalau lagi menjabat, saya tuh pernah gitu, penasaran terus bikin survei, tapi saya minta yang boleh disurvei hanya yang lulusan maksimal SMA, bukan anak kuliah. Karena secara statistik itu hanya 1/3 dari lulusan SMA dan SMK yang kuliah. Jadi kan jauh lebih banyak yang nggak kuliah. Kita pengen tahu suara mereka aja. Kita nggak mau itu terdistorsi dengan yang udah kuliah dulu ya, gitu. Dan ternyata menarik sih, satu, inklusi keuangan, mereka udah banyak bertransaksi menggunakan digital payment, e-wallet, ya kan. Mereka sudah banyak melakukan e-commerce. Dan mereka orang-orang desa sebenarnya juga meyakini merantau lebih baik untuk peluang mereka. Nah, ini yang menjadi menarik gitu. Mereka jumlahnya banyak gitu ya, banyak juga yang tinggal di daerah desa, tapi merasa opportunity-nya tuh nggak ada gitu buat mereka. Nah inilah yang sebenarnya juga bikin mereka kadang-kadang skeptis. Tapi gini, nah ini ngomong udah kayak orang tua dikit ya, orang tua dikit. Ada yang bilang bahwa semakin kita menjalani hidup gitu ya, terus akhirnya kita semakin realistis mengenai ekspektasi. Jadi kita tuh tadinya utopian membayangkan harusnya kalau saya yang jadi pemerintah, saya bisa begini, gitu kan. Nah, terus makin lama dia hidup gitu ya, dan melihat, ganti-ganti pemerintahannya sama aja gini lagi, gini misalnya gitu ya. Ya negaranya sama, akhirnya ekspektasi dia jadi lebih ini, sama kayak mungkin mau mencari jodoh misalnya gitu kan, ada ekspektasi, akhirnya jadi setelah ini, nah mungkin aja kenapa anak muda itu memang masa-masa dia itu adventurous dalam pikiran mereka, adventurous dalam ekspektasi mereka gitu. Nah memang saya melihat bahwa generasi itu agak beda-beda nih, jadi mohon maaf ya, misalnya generasi baby boomers dengan Gen X gitu, sama-sama waktu dia umur 50, saya kalau ngelihat gitu, waktu bapak saya seumur saya, dan saya hari ini, saya tuh rasanya kayak dulu, kayak bokap gue tua banget ya dulu ya gitu ya, kok kenapa gue masih suka begini ya, masih belum dewasa-dewasa amat ya, gak kayak bapak saya gitu. Memang generasi kita ini, ya antara generasi lupa umur atau memang ini gak tahu juga. Saya tuh ngerasa, kayaknya tuh masih pede aja gitu ketemu sama anak kuliah lah gitu ya. Kayaknya kita sih masih Gak beda jauh lah. Gak beda jauh lah gitu. Mungkin ada, lo halu gitu kan. Tapi enggak, kita tuh zaman sebelum kita nih, ya apalagi zaman Orba ya terutama ya Kang. Enggak, aku gak ngomong Kang Maman, maksudnya pemerintahannya gitu loh. Itu tuh pemerintah tuh formal banget gitu loh, formal banget gitu. Gak ada tuh bisa seorang
wakil gubernur gitu ngomong kayak begini tuh enggak gitu. Dan saya bukan satu-satunya wakil gubernur yang ngomong kayak begini. Banyak pejabat juga ngomong kayak begini. Tadi Wamen Ekraf kayak begitu kan gayanya. Maksudnya artinya memang generasi milenial, makanya ada yang bilang juga, ini nih sisi baiknya katanya, tapi ini ada anomalinya ya. Generasi milenial tuh katanya kepala 4, tapi tampangnya kayak masih muda gitu. Dibanding generasi sebelumnya. Ya, makanya ada kan film-film jadul, gila nih anak SMA tapi mukanya om-om banget gitu kan, ada kan, kumis gitu kan. Ya, nah tapi juga ada yang bilang Gen Z sekarang ya, yang benar itu mukanya agak tua gitu. Jadi begitu ketemu milenial nyaru, tapi saya nggak mau bahas yang itu. Intinya bisa jadi memang ada konvergensi style, sehingga bagi mereka yang sekarang ada di Gen X muda atau di Gen Y milenial yang senior, ini bisa lebih ngeblend. Yang lebih lihat sama anak-anak muda, karena apa? Karena begitu mereka browsing, kontennya tuh convergent antara yang ditonton saya atau ditonton sama Teh Wabuk, yang mungkin secara generasi bedanya lumayan, ya, atau dengan siapa, konten yang kita tonton sama, sehingga otomatis ada konvergensi style, sehingga pemerintah akan lebih bisa menjawab harapan anak-anak muda, harusnya. Tapi dalam perjalanannya, nggak semua yang ada di dalam pikiran kita atau gregetannya kita bisa kita omongin langsung depan publik. Karena ini urusan hajat hidup orang banyak, gitu kan. Misalnya, kalau misalnya dibuka kartu ya, tapi atau kita buka aja deh gitu ya. Ini kan sudah diklarifikasi oleh pemerintah pusat ya, bahwa benar nggak sih yang namanya oplosan gitu kan. Yang lagi ramai kan sekarang masalah etanol kan. Etanol ini ngerusak mesin. Saya nggak mau bahas soal itu, silahkan Anda berdebat di luar sana. Karena tugas kita pokoknya yang penting di lapangan, karena itu kan ada lembaga sih yang ngurusin ya, ada organisasi. Cuman yang lagi rame ini kan kemarin katanya berebutnya karena Pertalite. Terus saya cek ke Pertamina itu, kenapa sih Pak gitu kan kok katanya berebut. Pak, Pertalite nggak ada etanolnya. Loh, tapi yang dibahas. Nah kalau kita langsung komentar tapi belum mateng atau kadang-kadang kemudian belum clear dengan stakeholdersnya, itu akhirnya langsung awkward gitu loh. Dan kalau udah awkward, ngebalikinnya lagi susah. Ini kan kita kolaborasi nih, gak ada satupun policy yang bisa kita achieve sendirian. Saya pernah, waktu saya bupati, itu ada yang komentar, salah satu kebijakan saya kalau nggak salah saya mau fasilitasi apalah tentang IGD di rumah sakit, mau saya bikin bagus gitu kan, terus dikritik atau Pak saya nggak ikut persis. Tapi intinya saya tahu banget tuh, kalau kita beradu komentar di koran, saya bisa dapat rating karena yang dia kritik sesuatu yang populis. Tapi saya memilih untuk nanya ketua partainya dia. Itu benar anggotamu ngomong begitu? Coba saya cek dulu ya. Iya, karena kalau saya komenin udah pasti dia yang ketampar nanti kalau saya lawan balik. Terus akhirnya dia nanya, anggotanya bilang, itu saya nggak pernah ngomong gitu. Saya lagi bilang ide ini bagus tapi hati-hati. Nah hati-hatinya itu doang yang dimunculin, nggak ada apresiasinya. Dijadiin headline gitu kan. Oh gitu maksudnya, iya. Ya udah kalau gitu saya juga nggak mau tanggepin lah gitu. Ini wartawannya. Tapi dampaknya apa dengan saya menghindari open fight seperti itu? Relasinya jadi bagus, ini oposisi nih. Ini DPD oposisi. Karena apa? Waktu Trenggalek kita mau coba ide yang nyeleneh, kita mau bikin communal brand. Kita percaya batik-batik ini kalau mau masuk ke mall nggak bisa datang sendiri-sendiri. Karena nggak ketemu kuantitasnya. Jadi gimana? Kita harus bikin satu merek yang bisa dipakai banyak pengrajin. Kita harus invest di mereknya, harus invest di ini. Keluar dana yang belum pernah dipakai sebelumnya oleh APBD. Sukses nggak? Belum tentu. Tapi bisa didukung, kenapa? Ya udahlah dia udah baik sama kita. Kita dukung polisinya. Nah itulah yang kadang-kadang nggak bisa ditangkap di depan layar dan buat anak muda jadi boring politik. Aduh nggak asik nih gitu kan. Karena apa? Tapi sedangkan kalau kita mau bikin politik asik, gebuk-gebukan di depan, di belakangnya nggak kecapai nanti. Karena semua butuh konsensus bareng. Ini mungkin yang bikin meskipun anak muda jadi pemimpin tapi garing gitu, nggak kelihatan gebrakannya. Karena kalau kita mau menang sendirian, susah. Begitu ide ini, bandara ini baru kemarin terbang Super Airjet, bandara Kediri. Itu saya salah satu yang ikut semangat gitu kan di Trenggalek waktu itu, pengen ada bandara di wilayah kita karena tiap kali bawa investasi kalau nggak ada bandara orang nggak mau datang, ya kan? Tapi kemudian habis itu saya mikir kalau misalnya bandara ini muncul belum jadi bandaranya udah Emil Dardak mengusulkan, orang jadi malas dukung. Alah kalau kita dukung bandaranya yang dapat nama cuma Emil Dardak, iya kan?
akhirnya nggak ada yang dukung nanti. Nggak bisa di politik one man show, nggak Oke. bisa. Nah itu yang kadang-kadang bikin jadi boring teman-teman. Nah kira-kira mungkin sedikit jelas, tapi waktu itu akhirnya apa yang kita lakukan? Kita keliling minta tanda tangan 8 bupati, tapi saya nggak pernah muncul. Karena saya nggak muncul dan saya ngalah datang keliling, orang mau tanda tangan. Petisinya siapa yang kita suruh nyerahkan? Pak Ipong, Bupati Ponorogo waktu itu, karena tuan rumah waktu kedatangan Pak Luhut sebagai Menko Polkam. Siapa yang bacakan petisinya? Waktu itu wakil gubernur yang dulu, Gus Ipul yang sekarang Mensos. Gitu loh, jadi kalau kita ingin muncul dan dapat rekognisi, belum tentu tercapai di ujung. Pertanyaannya sekarang, kalau kita patriotik, lebih penting hasil atau reputasi pribadi politik kita? Insya Allah kita akan sukses kalau anak-anak muda kita lebih memilih keberhasilan kolektif daripada reputasi pribadi. Itu aja pandangan saya, Mas. Canggih emang kalau politisi ngomong ya. Ujungnya ke dia juga. Canggih. Teh silakan, gimana tuh ngadepin anak muda yang pesimis tapi mata duitan ya? Mata duitan. Ya, betul. ya uang kan harus ya. Saya barusan sebelum kesini ada dia bilang begini, ini program climate change kita sudah mulai susah karena pertanyaannya Gen Z itu, oke, kalau saya melaksanakan program untuk peduli dengan climate change, what's in it for me in terms of cash money? Jadi mereka udah mulai nanya gitu kan susah ya. Kalau climate change kemudian dipikirinnya larinya ujung-ujungnya ke dompet, tapi itu kebutuhan, itu gimana tuh Teh? Ya, betul-betul. Memang agak susah, tapi kalau misalnya saya berbicara regionally, Garut itu mungkin keadaan pemudanya masih belum se-keep up dari hari ini, misalnya pemuda-pemuda di Jakarta, Bandung atau kota besar lainnya. Jadi saya merasa bahwa ketermajuan pemuda di Kabupaten Garut itu ya belum sedinamis kota besar, tapi karakternya sama, memang sama. Istilahnya banyak memberikan kritik, banyak mengeluh ini itu, menuntut ini itu, tapi ketika dipaparkan pada kewajibannya agak susah gitu. Jadi always hak dulu baru kewajiban. Kayak misalnya gini, sesimpel disuruh atau diminta melunasi BPJS aja. Kan BPJS itu kalau di kelas-kelas yang paling start from-nya kan start from 37.500 gitu. Itu sulitnya. Dan mereka tidak mengerti bahwa itu untuk kebaikan diri sendiri. Once mereka sakit dengan 37.500 sebulan itu udah selesai gitu. Tapi giliran beli rokok sekotak udah mau sisa 1 batang aja udah panik. Pasti nyari lagi, berapa sih harga rokok sekarang? Ya, 2 box aja sudah melebihi dari harga yang bercukai ya gitu ya. Dan yang saya baru tahu kemarin Pak Bupati cerita ya, Pak Bupati cerita ke saya, Neng, orang Garut tanya bilang ribut ini itu, tapi penghasilan dari rokok kita 2 triliun gitu kan, berarti kan punya kemampuan gitu ya untuk membeli lifestyle tadi gitu. Nah makanya agak di sini tuh challenging bagi kami, jangan sampai kita terlalu berfokus pada masyarakat kita nggak mampu kok, tapi ternyata mereka di sisi lifestyle mereka mampu. Makanya kalau tadi saya setuju, kita itu tidak akan bisa achieve kalau tidak kolektif, jadi kolaboratif kolektif. Nah kadang-kadang kemarin saya juga agak ketampar dengan sebuah statement ya, mana sih yang sebenarnya berjarak, apakah masyarakat yang berjarak dengan pemerintah, kan kalau orang bilangnya pemerintah yang berjarak dengan masyarakat, tapi kadang-kadang masyarakat lupa, ataukah jangan kita sendiri yang berjarak dengan pemerintah, kita yang nggak mau mengerti maksud kebijakan pemerintah, kita yang nggak mau mengerti apa kewajiban kita sebagai warga negara, apalagi mau climate change kan kita berbicara tentang warga dunia, karena udah bukan tentang Garut, udah bukan tentang Jakarta, tapi ini satu dunia. Mau jadi warga negara yang baik aja belum mau kitanya, apalagi jadi warga dunia. Makanya kalau saya sendiri sekarang lebih banyak ngobrol dengan teman-teman kreatif. Karena mereka yang bisa menyelesaikan masalah tanpa terasa menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi semacam menyusun. Gitu. Jika pegadaiannya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu. Mereka yang bisa mencairkan gap itu antara problem masyarakat dengan problem daerah. Oke, terima kasih. Tadi Teh, rokok 2 triliun. APBD Garut sabraha? 4, Tuh. 48. 4,8 rokoknya 2 triliun. Wow. Ya.
Oh iya dikasih ke Iya, pusat. tapi berarti kan daya itu belinya yang ada. ingin saya pancing dan dijawab. Silakan Nggak, Kang Maman ini ada kita- waktu untuk dua penanya tapi tadi bicara soal integritas sih karena tadi kan dia mengharap ada bandara kan. Tapi saya juga kemarin keliling Indonesia salah satu daerah, ini kok bandaranya nggak buka sejak kapan? Sejak Covid. Oke, sekarang mau dibuka lagi? Nggak usah lah, nanti KPK sering datang ke sini, masalah buat kita. Ada yang kayak gitu? Ada. Oke, dua penanya. Ya, ini nanti Kang Maman yang pilih sebagai kepala moderator. Satu, oke satu di situ, silakan adu. Tos yang mana yang menang? Ini panitia yang nanya tuh dapat gift ya. Oh Kok situ yang nanya menang. banyak banget. Dan kedua yang di depan perempuan dua. Silakan bertanya sepanjang-panjangnya supaya saya bikin kesimpulannya ada waktu. Gak apa-apa ini kepala moderatornya Kang Maman. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Wagub, Pak Emil, selamat sore Pak Maman, selamat sore Bu Wabub. Perkenalkan nama saya Putra Satria Digda, saya asli dari Jawa Timur. Saya berangkat semalam, memang sengaja datang ingin nonton Bangkit Fest. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Izin Pak, kebetulan saya pernah membuat riset tentang kepemudaan, utamanya tentang politik. Kita itu terlalu sering bicara mengenai politik anak muda. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuasaan, bagaimana kita bisa menduduki suatu jabatan. Tapi yang jadi masalah adalah kita jarang berbicara, berdiskusi mengenai dampak yang dihasilkan daripada kepemimpinan yang dilakukan anak muda. Contoh nyatanya adalah yang saya rasakan bersama teman-teman saya diskusi di daerah itu, kalau misalnya kepemimpinan itu diisi oleh rata-rata anak muda, apakah nanti kebijakan yang diperoleh itu sudah matang, sematang orang-orang yang sudah sepuh memikirkan. Itu adalah keresahan saya kepada enggak jadi. Dan itu adalah riset yang belum selesai saya kerjakan ketika saya ingin menempuh pendidikan di selanjutnya. Saya berharap dengan forum diskusi ini saya mendapatkan jawaban yang bijak dari Pak Wagub dan dari Bapak-bapak yang ada di depan. Oke. Dan semoga ini juga menjadi pencerahan bagi kita semua supaya ke depan kita bisa menjadi pemimpin yang lebih bijak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di depan perempuan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama untuk Kang Maman, yang kedua untuk tidak apa-apa ya Kang Maman. Yang kedua untuk Pak Emil dan Bu Karlina. Untuk Kang Maman, bagaimana sih Kang Maman sebagai laki-laki, apalagi tahun 2014 ke bawah, bisa membumi sekali dalam memahami nilai-nilai keperempuanan seperti feminisme, pemberdayaan dan lain sebagainya sehingga menghasilkan karya serta dan perempuan. Kemudian selanjutnya, saya sebagai Gen Z ini melihat antusiasme sosial, politik dan hukum sangat tinggi sekali ya, terlebih di pemilu kemarin. Kebetulan saya juga kenal, walau nggak deket-deket banget dengan teman-teman saya, aktivis, influencer dan content creator. Akhir-akhir ini saya juga melihat banyak partai politik yang membuka kesempatan magang di sana atau mengadakan sekolah demokrasi, sekolah politik, hukum dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah dalam proses merangkul Gen Z, pejabat publik benar-benar dengan fakta, bukti dan kejadian empiris di lapangan, bukan sekedar pencitraan semata? Itu saja, terima kasih. Ya, Terima bagus. kasih, silakan. Saya dulu, Teh. oke. Ya Mas, menjawab yang pertanyaan Masnya dulu ya. Kalau berarti kan tadi kayak mau bertanya juga sedikit testimoni juga ketika kami sudah memimpin di kepemimpinan anak-anak muda ini bisa nggak ya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bijaksana gitu. Kalau saya sendiri merasakan bahwasanya memang kita ini masih butuh balancing.
kadang-kadang terlalu idealis. Jadi terlalu idealis itu apakah bagus apa enggak? In some situation it's good, tapi in some situation it's bad. Nah, kalau saya sendiri merasakan saya masih harus didampingi oleh senior untuk bisa menghasilkan kebijakan yang bijak. Tapi seniornya harus yang memang mengerti dan balance juga dengan kemampuan, oke, saya ini kalau di Garut saya yang berani, saya tukang berantemnya, saya tukang ributnya gitu ya. Tapi Pak Bupati adalah senior yang punya ketenangan itu dan beliau yang bisa mengolah data karena Bupati saya akademisi Mas. Jadi saya yang praktisnya, Bapak yang theoretically-nya. Itu menciptakan balancing yang sangat bagus. Jadi kalau jawaban saya, apakah kalau isinya pemuda semua bagus? Menurut saya enggak. Menurut saya harus tetap ada elemen-elemen, misalnya nanti nih kami-kami yang kelahiran 90-an menjadi tua nanti, itu pun enggak boleh semuanya generasi milenial yang memimpin. Harus ada generasi-generasi ya kaderisasi lah, pembaruan-pembaruan. Jadi bagaimanapun itu selayaknya sebuah keluarga, harus ada ayahnya, ibunya, anaknya. Gitu. Jadi komposisinya itu harus proporsional. Tapi yang pasti adalah yang nggak boleh kekurangan adalah level of integrity-nya. Karena nggak peduli usia, nggak peduli generasi, kalau dia nggak punya integritas ya pemerintah nggak akan bagus. Sebuah entitas apapun itu nggak akan bagus tanpa integritas. Dan sayangnya hari ini negara kita, mungkin dunia kita sedang kekurangan orang-orang yang punya integritas. Makanya menjadi agak susah, even itu dijalankan oleh anak muda atau oleh senior sekalipun gitu. Nah, Kata kuncinya di integritas. integritas. Kalau buat mbaknya, tadi saya sampai lupa pertanyaannya apa ya? Bentar, tadi apa? Yang, beneran apa enggak merangkul Gen Z? Gitu ya. Kalau saya bisa bilang gini, yang saya tahu, yang saya hadapi adalah betul. Karena kalau di tempat saya hari ini, mereka bisa melihat bahwa ada sebuah perubahan yang cukup signifikan ketika diisi oleh anak-anak muda. Tapi memang kitanya yang harus membuktikan bahwa akan ada perbedaan nih kalau diisi oleh Gen Z. Dan memang di satu sisi gini ya, kita hidup di dunia yang masih bertemu dengan orang-orang hipokrit nih masih ada, masih banyak. Tapi di satu sisi juga kalau kita punya privilege misalnya untuk eksis di dunia politik, manfaatkan itu dengan tadi balik lagi integritas. Jadi ketika Gen Z masuk atau misalnya milenial dulu lah masuk, integritasnya bagus, integritas kan berarti kita berbicara untuk masyarakatnya, untuk market kita. Kalau di politik kan market kita adalah masyarakat. Kita bisa gaining kredibilitas dari masyarakat, pun partai nanti misalnya atau pemerintahan akan merasa oh orang ini akan membawa nilai baik bagi citra. Terlepas dari apapun niatnya ya. Partai kan pasti ingin dilihat baik, popularitasnya pingin naik. Dan orang-orang yang misalnya bisa memanfaatkan situasi itu untuk dua belah pihak ini akan sangat bagus banget. Artinya bukan hanya untuk keuntungan sendiri, tapi juga untuk memajukan masyarakatnya. Jadi kalau yang saya bisa kasih testimoni ke mbaknya, betul kok. Kalau yang saya hadapi, teman-teman yang muda-muda ini memang dikasih ruang, tapi memang untuk meyakinkan bahwa ruang ini akan bekerja, itu yang kembali lagi ke teman-teman Gen Z atau teman-teman milenial ya, begitu. Terima kasih. Silakan. Silakan. Saya, ya dari Tulungagung itu tetangganya Trenggalek. Trenggalek. Ya. Jadi memang itu kawasan Mataraman dan contoh daerah yang tentunya anak-anak mudanya itu punya drive sebenarnya. Mereka sudah bagus infrastruktur IT-nya lumayan kira-kira gitu dan mereka sudah tahu. Tapi tanya gimana ya? Nah, tadi pertanyaan menarik, milih yang mana? Kalau Bupati Tulungagung ini kan yang sekarang maupun yang sebelumnya, ini dua ini relatif agak senior usianya gitu yang dipilih oleh teman-teman di Tulungagung gitu. Dan ini tapi masalahnya saya harus ingat lagi kompetitornya juga sama nggak gitu sehingga mereka tidak harus memilih antara yang tua dan muda. Cuman yang saya jadi penasaran adalah anak muda justru nanya mending pilih yang tua atau pilih yang sama-sama muda. Pertanyaannya beda nggak sih antara anak muda dengan orang tua kalau dia dalam memimpin? Khawatirnya kalau anak muda
tergesa-gesa salah bikin keputusan misalnya gitu kan. Kemudian akhirnya salah secara tata kelola. Hari ini dengan segala hormat ya kita tahu bahwa kadang-kadang hal itu kalau tidak sesuai dengan tata kelola meskipun tidak ada sesuatu yang negatif secara niat itu bisa juga menjadi pelanggaran, kira-kira gitu kan. Nah sehingga memang betul bahwa pemimpin manapun itu tidak akan terlalu impulsif dalam bertindak. Dan tidak boleh impulsif ke bahaya sebenarnya. Kalau impulsif itu bahaya gitu. Nah makanya menjadi menarik pada saat anak muda, ini udah perkembangan luar biasa, mulai mempertanyakan tadi, apa resikonya milih anak muda, bagaimana kalau dia impulsif. Nah saya ingin mendukung apa yang disampaikan oleh Tewabub tadi, bahwa memang yang dibutuhkan itu sebenarnya keberagaman. Kalau monoton itu akhirnya tidak ada dobrakan. Tapi memang betul kalau ketemu birokrat, rapat nih kalian datang bawa ide gitu. Pernah nggak ada yang meeting sama pemerintahan di sini? Kalian bawa ide gitu ya, bawa project, bawa inisiatif gitu kan. Nggak minta apa-apa dari mereka bahkan kadang-kadang kan. Cuma minta izin doang, nggak minta duit, nggak minta anggaran. Reaksinya biasa gimana? Datar nggak? Payung hukumnya bagaimana? Ini belum masuk APBD tahun depan. Oh ini nggak bisa ini. Oh ini nanti izinnya harus ini bukan kewenangan kami. Bla 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 bla. Intinya kenapa tidak bisa? Atau inti biasanya begini, Mas. Nanti bicara ya sama kepala dinas ini, tapi nggak dikasih nomornya. Ya, intinya dia tidak merasa ada insentif untuk menjadikan apa yang dibawa orang itu actually sebagai achievement dia. Kultur itu nggak ada gitu. Karena apa? Karena dia merasa SKP saya, sasaran kinerja saya udah ini. Tahu nggak sih sasaran kinerja pegawai itu dibuat kayak apa? Misalnya gini, event pariwisata. Outputnya apa? Outputnya ini untuk menentukan dia dapat kinerjanya bagus apa enggak. Jadi saya pernah didatangi oleh seorang kepala kantor, Pak saya pengen ganti anak buah saya, kenapa? Aduh nggak perform Pak, nggak ini. Saya kasih pertanyaan yang paling berat mungkin dalam hidupnya dia. Bapak sebagai atasan kasih nilai dia berapa kemarin? Ya kan nggak enak Pak, saya kasih nilai bagus, rusak kan kayak begitu. Jadi ewu pakai ewu, di birokrasi itu tetap dia kasih bagus. Karena nggak ada alasan juga untuk kasih jelek, kenapa? Karena tercapai, tahu nggak outputnya apa? 2 item laporan, 3 kegiatan pariwisata. Mau bikin yang spektakuler, diliput TV, didatangi influencer, ya, kemudian banyak sponsornya, sama bikin mohon maaf acara seperti kelas panggung acara khitanan, itu sama-sama satu kegiatan, terpenuhi tick boxnya. Nah, saya mau menggeser dari sasaran kinerja kuantitatif ke kualitatif aja, itu susahnya bukan main. Susahnya bukan main. Disuruh ngelaksanain enggak ada, tapi akhirnya kita coba gitu. Saya bikin kontrak kinerja, jadi jangan kontrak kinerjanya membuat 3 kegiatan event pariwisata, nggak bisa. Harus, tapi kalau mau ngejar jumlah wisatawan itu kan agak challenging kan. Kalau goal kan tadi katanya Mbak Iren, measurable, achievable, realistic, timely. Kalau goalnya terlalu jauh juga kayak wisata, itu dia enggak. Saya cuma pengen bikin lihat event, hype-nya gimana. Makanya kita bawa dari TV swasta masuk, bumper in, bumper out-nya dapat gambar pariwisata kita muncul di jam yang kira-kira penontonnya puluhan juta lah, kira-kira gitu kan. Itu value yang dibawa. Nah ini kira-kira kenapa kemudian teman-teman sekalian memang mungkin bukan tua muda. Karena saya ketemu banyak kok ASN, bahkan dari kampus keren, lagi rapat nih budaya feodal itu yang harus dihilangin di pemerintahan. Arahan pimpinan, buat saya udah gak perlu. Kalau pimpinan mau kasih arahan, rekam pakai video, kirim pakai WA, itu lebih efisien. Daripada orang suruh duduk, bosen 2 jam belum tentu masuk di kupingnya, dengerin pemimpinnya ngomong aja. Udah gak zaman. Saya lebih bertarik meeting itu maksimal 10 orang, 8 orang, diskusi, ngobrol. Jadi sering kita ngomong apa nih, anak buah tuh kelihatan tuh mukanya. Kamu kayaknya belum yakin, oh siapa, jalankan gitu. Enggak, kamu gak yakin. Enggak pak gitu. Tapi makin dia enggak, terus dia makin stres. Muka gue gimana emangnya digini-giniin kali ya. Muka gue kenapa gitu kan. Enggak, kamu mukanya belum. Iya pak, jadi maaf pak, sebenarnya sistem yang ini itu resikonya gini misalnya gitu kan. Ya kenapa nggak ngomong dari tadi? Jadi takut banget ngomong gitu. Nah
Saya pernah sekali nih mau bikin komite ekonomi syariah. Dari KNEKS, dari kantor Wapres datang, udah 1 jam lebih rapat. Kan kita wakil nih. Kalau wakil ini kan hanya menyampaikan ke pimpinan itu kan harus mateng. Jadi kita tanya dulu, bukan cuma Bu disuruh bikin komite. Telahannya lengkap, kenapa harus bikin komite, daerah mana yang udah bikin, manfaatnya apa, dampak anggarannya apa, udah. Saya tanya tuh, dari A sampai Z sampai saya akhirnya memutuskan kayaknya penting nih. Selesai, tolong dong ada tambahan lagi dari teman-teman. Angkat tangan akhirnya satu, izin Pak, ini SK-nya udah ditantangan Bu Gubernur. Jadi ternyata komite itu udah dibentuk oleh Bu Gubernur, 1,5 jam kita rapat buat apa? Karena dia sungkan mau ngomong, karena budaya feodal itu tadi. Jadi teman-teman, anak muda pun bisa kena budaya feodal. Jadi it's not tua, ya dengan segala hormat, lagi-lagi saya nyebut merek. Misalnya lah ya gubernur dari daerahnya beliau ini kan, usianya tidak terlalu muda, belum tua. Tapi kan kalau dibilang gayanya ya kayak Gen Z kan gitu kan. Karena gayanya kayak Gen Z. Jadi saya ngelihat usia tidak menjamin. Pak Prabowo hari ini itu kan sama anak muda connect banget kan gayanya beliau gitu. Jadi saya memang sudah melihat nggak ada dikotomi usia nanti ke depannya. Yang ada dikotomi mindset, yang ada dikotomi mengenai budaya. Kalau misalnya anak-anak muda ditanya sekarang, mereka juga nggak peduli umur. Sekarang salah satu menteri favoritnya siapa? Ya kan katanya, dia usianya dia kayaknya udah nggak muda-muda banget lagi kan, udah generasi itu. Tapi kemudian dianggap current, Kang Maman, maaf saya jadi nyebut Kang Maman lagi. Kang Maman kita udah nggak tanya Kang Maman dari generasi apa. Yang jelas anak-anak Gen Z pun mengagumi karya-karya Kang Maman. Jadi menurut saya ini sekali lagi saya cenderung jangan bahas usianya, tapi lihat rekam jejaknya. Resikonya milih anak muda adalah dia mungkin belum punya rekam jejak. Itulah yang harus kita lebih cermat lagi dalam memilih. Ya. Terima kasih. Silakan. Saya nggak harus jawab karena yang harus menjawab di situ ya. Saya cuma mau kalaupun harus menjawab, ketika menjemput Mas Emil keluar, pertanyaan pertama saya ke Mas Emil apa? Arumi ikut nggak? Ya, saya bertanya itu dan jawabannya dahsyat. Arumi punya kegiatan sendiri. Di titik itulah saya mengatakan bangsa ini rugi kalau mengabaikan 49% potensi perempuannya. Itu yang melatar belakangi pemikiranku. Dan saya berkali-kali ada di satu forum dengan Arumi. Dan kita selalu underestimate terhadap orang-orang yang mewakili PKK Pokja 2. Tapi tidak tuh. Dia dasar dan dia mengerti semua masalahnya. Jadi buat saya kalau mau Indonesia lebih maju, dua-duanya harus sama majunya. Dan tidak boleh ada yang diobjektifikasi dan didepersonalisasi. Itu latar belakang pemikiran saya. Yang akhirnya lahir jadi novel itu. Terima kasih Mas Emil, Teh Putri, saya penonton terus soal marah-marah setiap pagi kepada pedagang pasar yang melanggar jam. Tapi itu bukti integritas yang ingin saya munculkan. Satu lagi integritas terakhir sebagai kesimpulan, saya nanya, kan pernah bikin lagu dan duet dengan Yofi? Pernah. Kok nggak diumumkan, kok nggak disebar? Jawaban dia satu. Saya lagi cari momen untuk mengatakan saya rekamannya sebelum saya menjabat. Supaya nanti nggak dikira saya punya side job setelah menjabat. Keren gak tuh bicara integritas? Keren gak tuh bicara integritas? Bahwa masih ada yang sudah menjabat masih nyanyi, ya, gitu aja pokoknya. Sama dengan tadi yang dibilang masih, dan itu bukan persoalan umur ternyata, tapi persoalan mindset. Terima kasih Mas Emil, terima kasih Teh Putri.